mana asal kupu-kupu yang cantik ini? Rara adalah gadis kecil yang manis. Dia suka sekali pada bunga. Halaman rumahnya penuh dengan bunga yang ia rawat sendiri. Ada bunga mawar, asoka, lavender, dan masih banyak lainnya. Sore itu, Rara sedang sibuk menyiram bunga-bunganya. Sesaat kemudian, Rara menjerit ketakutan. "Ibu, ibu, tolongin Rara, Bu!" teriak Rara. Rupanya Rara melihat seekor ulat gemuk yang sedang menggeliat di atas daun. "Ada apa sih, Rara? Mengapa kamu menjerit seperti itu?" tanya ibu. "Ada ulat, Bu. Tolong buang ulat itu. Rara takut." Ibu memandang Rara dengan heran. Kemudian ibu berkata, "Kamu ini suka menanam bunga, tapi takut sama ulat." Rara hanya terdiam sambil cemberut mendengarkan ejekan ibunya. "Kamu yakin ingin membuang ulat ini?" tanya ibu. "Iya, buang saja ke sungai, Bu. Ulat itu nakal. Dia menghabiskan semua daun-daun. Nanti bungaku bisa mati," jawab Rara. "Loh, bukannya Rara juga suka kupu-kupu ya? Kalau ulat ini dibuang, nanti tidak akan muncul kupu-kupu yang cantik loh," kata ibu lagi. "Kupu-kupu kan beda dengan ulat, Bu. Tidak masalah jika ulat itu dibuang," kilah Rara. Wajahnya masih saja cemberut dan sesekali mengerutkan dahi melihat ulat yang masih bebas bergerak di depannya. Ibu merangkul Rara dengan lembut, kemudian mulai menjelaskan. "Rara, kupu-kupu yang cantik itu asalnya dari ulat yang kamu benci ini loh." Rara terkejut mendengar ucapan ibunya. Bagaimana bisa? Ulat dan kupu-kupu adalah hewan yang berbeda. "Nah, coba Rara perhatikan ya," kata ibu. "Ulat berasal dari telur. Ketika telur ini menetas, dia menjadi ulat. Setiap hari, ulat hanya makan daun-daun, hingga akhirnya dia dewasa. Ketika saatnya tiba, ulat gemuk ini akan berubah menjadi kepompong. Setelah tidur yang panjang, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dia bebas terbang kemanapun. Nah, kupu-kupu ini akan bertelur. Coba tebak, ketika telurnya menetas, apa yang akan keluar dari telur itu?" tanya ibu kepada Rara. Sejenak, Rara merasa ragu sebelum dia akhirnya menjawab. "Apakah telur itu menetaskan seekor ulat?" "Benar, telur kupu-kupu yang menetas akan menjadi ulat," jawab ibu. Proses perubahan yang terjadi pada kupu-kupu disebut dengan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk fisik yang terjadi pada hewan, kata ibu lagi. Rara terdiam sejenak. Dia tampak sedang berpikir dengan serius. Gumam Rara. Ibu tersenyum geli melihat ekspresi anaknya itu. "Jadi menurut ibu, kupu-kupu yang cantik bertelur?" Rara. Proses perubahan yang terjadi pada kupu-kupu disebut dengan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk fisik yang terjadi pada hewan, kata ibu lagi. Rara terdiam sejenak. Dia tampak sedang berpikir dengan serius. Gumam Rara. Ibu tersenyum geli melihat ekspresi anaknya itu.
Jadi menurut ibu, kupu-kupu yang cantik bertelur. Lantas telur itu menetas dan lahirlah ulat. Tanya Rara. Ibu mengangguk membenarkan. Kemudian Rara melanjutkan. Ulat itu makan banyak sekali hingga akhirnya dia tidur panjang karena terlalu kenyang. Ulat yang kekenyangan akan berubah menjadi kepompong, terus dari kepompong itu keluar kupu-kupu yang cantik. Tanya Rara lagi, masih dengan nada ragu-ragu. Ibu tidak membohongi Rara, bukan? Kamu ini lucu sekali. Memang benar begitu, sayang. Ulat berubah menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu bertelur menghasilkan ulat, kata ibu. Tapi ulat berubah menjadi kepompong bukan karena terlalu kenyang ya. Memang sudah siklus mereka seperti itu. Nah, daripada Rara bingung, ibu akan mengajak Rara ke perpustakaan untuk mencari buku tentang metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Kata ibu, kita tinggalkan saja ulat ini di sini. Kelak dia akan berubah menjadi kupu-kupu cantik. Ibu mengajak Rara ke perpustakaan kota untuk melihat buku metamorfosis kupu-kupu. Setelah membacanya, Rara pun mengerti bahwa ulat memang berubah menjadi kupu-kupu dan mereka adalah satu hewan yang sama. Rara sangat takjub. Inilah ciptaan Tuhan yang sangat cantik. Seri kreatif 3. Kreasi kaleng bekas. Hari ini adalah hari Minggu. Waktunya bagi Sinta untuk merapikan kamarnya. Setelah bekerja keras, akhirnya pekerjaan itu selesai juga. Selanjutnya tinggal membuang sampah saja. Dan setelah itu, dia bisa beristirahat. Saat Sinta hendak membuang kaleng-kaleng bekas, ibu melarangnya. Ada apa ya? Ibu bilang kaleng bekas itu bisa disulap jadi tempat pensil dan celengan cantik. Bagaimana ya caranya? Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Kaleng bekas, kain flanel dengan warna kesukaanmu, lem, dan gunting. Pastikan kalengnya sudah dicuci dengan bersih. Langkah membuat celengan. Ambil tutup kaleng dan minta tolonglah pada ibu untuk membuat lubang berbentuk persegi panjang seukuran uang logam. Tutupkan kembali ke kaleng tadi, kemudian rekatkan selotip di sekelilingnya. Untuk membuat tempat pensil, yang dibutuhkan hanya kaleng saja tanpa tutupnya. Setelah kaleng siap, langkah selanjutnya adalah menggambar pola. Buatlah pola persegi panjang sesuai dengan ukuran kaleng. Pola ini nantinya akan digunakan untuk menutup seluruh bagian kaleng. Kemudian buat pola untuk hiasannya. Misalnya saja berbentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk bunga, dan lain sebagainya. Setelah pola selesai, potong pola tadi menggunakan gunting. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya, supaya jarimu tidak terluka dan potongannya juga bagus. Langkah selanjutnya adalah menutup kaleng dengan kain flanel. Untuk merekatkan kain ke kaleng dibutuhkan lem tembak. Pada bagian ini, ibulah yang mengerjakannya. Sedangkan Sinta, ia sibuk menata potongan-potongan kain flanel di atas karpet. Bagian paling menyenangkan adalah menghias. Sinta ingin menghias celengannya dengan bentuk menyerupai kue ulang tahun, lengkap dengan aksesoris coklat kesukaannya. Untuk merekatkan hiasan dibutuhkan lem bening. Hati-hati ya saat menggunakan lem ini. Setelah bekerja keras selama hampir 3 jam,
Celengan dan tempat pensil milik Sinta pun selesai dibuat. Kini, Sinta tampak bahagia memandang hasil karyanya. Ternyata, kaleng bekas bisa disulap menjadi barang yang cantik. Nasihat dari cerita ini adalah, kreatif itu tidak mempunyai batasan. Asahlah idemu dimanapun dan kapanpun.